Shalom adik-adik, kita ketemu lagi bertemu di dalam persekutuan sekolah minggu online di minggu pagi yang cerah ini. Ya, yuk kita mau berdoa terlebih dahulu sebelum kita menyembah Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada minggu pagi yang indah ini. Tuhan mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk kami bersekutu bersama Tuhan, beribadah kepada Allah kami yang hidup. Tuhan, kami undang Engkau hadir di ruangan hati kami sehingga kami boleh memuji Tuhan, kami boleh mendengarkan firman Tuhan, karena anugerah-Mu sudah begitu besar buat kami. Anugerah keselamatan yang Engkau berikan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini di dalam anugerah pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita memasuki lebih lagi ibadah ini, kita mau memuji Tuhan. Yuk, Lose undang, Lose minta semuanya bangkit berdiri dari tempat duduknya. Kita menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Kalian bisa nyanyi bersama-sama Jalan Serta Yesus. Ya, kita sudah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Nah, apakah kalian selama 1 minggu ini sudah bersaksi? Nah, kepada siapa kalian bersaksi? Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan teman-teman kalian yang hendak menghafalkan ayat hafalan minggu lalu. Ya, yuk kita saksikan teman-teman kalian yang sudah menghafal ayat. Yuk. Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Terima kasih Lose. Sekarang itu mata hafalan. Kisah para Rasul 20 ayat 24 berbunyi, tetapi aku tidak menghiraukan nyawa sedikit pun, asal saja aku pun mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia. Shalom. Kisah para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal
asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberikan kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Terima kasih, Shalom. Ya, itu tadi teman-teman kalian. Tepuk tangan yang sudah mengirimkan ayat hafalannya. Yuk, yang belum tetap ditunggu ya. Jangan malu-malu. Yuk, tetap rajin menghafal ayat hafalan. Ya, sebentar lagi kita semuanya akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita hendak menyanyikan sebuah lagu, Kudaki-daki ke gunung yang tinggi. Kudaki-daki, daki-daki gunung yang tinggi. Nah, seperti Rasul Paulus pada cerita minggu lalu, dia dihantam kesulitan tapi dia tidak menyerah, dia tetap setia. Daki-daki gunung yang tinggi, ke lembah-lembah turun yang gelap, dayung-dayung perahu di sungai. Nah, itu semua karena apa? Rasul Paulus dijaga, diberkati oleh Tuhan. Dia tetap setia mengabarkan Injil. Yuk kita memuji Tuhan. Dengan bangkit berdiri kita akan menaikkan pujian Kudaki-daki gunung yang tinggi. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Ya, adik-adik dipersilakan duduk. Kita akan menyiapkan hati kita dengan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur, kami sudah memuji, meninggikan Engkau karena Engkau selalu menyertai kami. Jadikan kami seperti Rasul Paulus yang setia Tuhan.
dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, jadikan kami setia mengikut Tuhan. Tuhan, sementara kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Tuhan menyiapkan hati kami sehingga kami dapat mendengarkan dengan hati yang tenang, pikiran yang tenang, sehingga firman-Mu itu Tuhan boleh masuk di dalam hati kami, tinggal dalam ruangan hati kami dan bertumbuh, berbuah di dalam perbuatan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam perjalanan misinya yang ketiga, tibalah Rasul Paulus di sebuah kota yang bernama Efesus. Dia menghabiskan 2 tahun di sana untuk mengajar tentang Yesus. Jika kita melihat kota Efesus, kota itu terletak dekat dengan laut. Karena itulah Efesus disebut kota pelabuhan. Ini berarti ada banyak kapal yang datang dan pergi. Juga ada banyak orang yang berkunjung ke kota ini. Efesus pada zaman itu adalah kota yang besar yang dihuni oleh 300.000 orang. Ada pegunungan, pemandian terbuka dengan suara air yang mengalir, pusat olahraga, perpustakaan yang memiliki lebih dari 15.000 buku, pasar yang besar dengan banyak toko di dalamnya, rumah-rumah yang megah, gedung kesenian terbuka yang besarnya seperti stadion yang bisa menampung lebih dari 25.000 orang. Tempat lainnya adalah kuil Dewi Artemis. Kuil ini lebih besar dari lapangan sepak bola dan memiliki 127 pilar yang terbuat dari marmer. Setinggi gedung bertingkat 6. Di dalam kuil terdapat patung Dewi Artemis yang besar terbuat dari marmer dan emas. Artemis adalah dewi yang dipuja oleh orang-orang di Efesus. Kota yang sibuk ini adalah tempat Allah memimpin Paulus untuk memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Selama 3 bulan, Rasul Paulus mengajar orang-orang banyak di rumah ibadat tentang Injil Kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka menolak jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Rasul Paulus memisahkan murid-murid yang percaya dan mengajar mereka setiap hari di ruang kuliah Tiranus. Hal ini berlangsung selama 2 tahun, sehingga semua penduduk di Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Dan melalui Paulus, Allah mengadakan banyak tanda-tanda mujizat yang luar biasa. Bahkan orang yang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Rasul Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka orang-orang sakit itu pun akan sembuh dan keluarlah roh-roh jahat dari tubuh mereka. Beberapa tukang jampi Yahudi mencoba mengusir roh jahat dengan menyebut nama Tuhan Yesus. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat yang ada di tubuh orang itu menjawab,
Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerjang mereka dan mengalahkan mereka, sehingga mereka lari dari rumah itu dengan telanjang dan luka-luka. Sehingga makin masyhurlah nama Tuhan Yesus di antara penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya dan datang mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Para tukang sihir ini membakar kitab sihir mereka yang berharga sangat mahal, 50.000 uang perak. Ya, itulah harga kitab-kitab tersebut, atau seharga gaji 137 orang selama setahun. Mereka ingin menghancurkan apapun yang membuat mereka jauh dari mengasihi dan mentaati Tuhan. Hasilnya, firman Tuhan tersebar lebih luas. Ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Demetrius tidak senang karena isi pengajaran Paulus membuat orang-orang tidak lagi membeli patung-patung perak hasil buatannya. Biasanya patung-patung ini dipakai untuk pemujaan di kuil. Demetrius marah. Dia kehilangan banyak pemasukan uang karena orang Kristen tidak menyembah patung. Dalam kemarahannya, dia mengacaukan orang-orang di Efesus dan menghasut mereka untuk juga menjadi marah. Dia meyakinkan orang-orang bahwa Dewi Artemis tidak lagi dipuja dan dihormati karena Paulus. Seluruh kota menjadi sangat kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus yang merupakan teman seperjalanan Paulus. Paulus hendak pergi ke tengah-tengah rakyat dan hendak berbicara kepada mereka, tetapi para murid mencegahnya karena situasi sedang tidak aman. Lalu seorang bernama Alexander didorong maju ke depan oleh beberapa orang Yahudi. Ia berusaha menenangkan rakyat yang marah dengan memberi isyarat dengan tangannya, dan ia hendak memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, mereka pun menolak dia dengan berteriak, "Besarlah Artemis Dewi orang Efesus!" Lalu seorang panitera kota maju untuk menenangkan orang banyak itu. Dia berkata, "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memiliki kuil Dewi Artemis yang maha besar? Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah kamu terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa 2 orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduan terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ di dalam sidang rakyat yang sah. Janganlah kalian membuat huru-hara tanpa alasan yang benar." Dan dengan kata-kata panitera kota tersebut, lalu rakyat pun membubarkan diri dari kerumunan itu. Nah, adik-adik, itu tadi cerita Alkitab yang sudah kalian dengar bersama. Wow, sungguh luar biasa ya kejadian di kota Efesus ya.
ada banyak kabar baik maupun kabar yang membuat deg-degan ya. Hati kita semua deg-degan saat terjadi huru-hara tadi. Nah, adik-adik, saat seseorang menerima Allah di dalam hatinya, maka hal itu juga mengubah cara bagaimana mereka hidup. Nah, perbuatan mereka diubahkan, perkataan mereka diubahkan, hati dan pikiran mereka pun berubah. Seperti tadi, siapa? Para ahli-ahli sihir yang dengan rela hati mereka membakar kitab-kitab sihir mereka yang mahal harganya itu ya. Harganya mahal 50.000 keping perak ya, seharga 137 upah orangnya, jumlahnya 137 selama setahun. Bayangkan ya, begitu mahalnya kitab yang harus mereka bakar. Mereka mau membayar harga. Nah, tapi perubahan beberapa orang yang terjadi di kota Efesus tidak membuat semua orang senang. Ada yang tidak senang saat orang-orang percaya kepada Tuhan. Salah satunya siapa tadi? Demetrius. Nah, adik-adik, bagaimanapun atau dalam hal apapun, saat orang lain melihat kalian yang merespon akan Injil Kristus dengan melalui perkataan atau perbuatan kalian, mungkin ada yang senang atau ada yang tidak senang, tetaplah kita melakukan yang menjadi iman kepercayaan kita. Karena kita tidak dapat menyenangkan semua pihak, pasti ada orang yang tidak senang saat kita melakukan firman Tuhan. Maka dari itu Allah akan menolong kita untuk kita taat dan kita memuliakan namanya. Ya, adik-adik, seperti tadi orang-orang di Efesus, orang-orang percaya di Efesus yang tetap setia, seperti juga Rasul Paulus yang memberitakan firman Tuhan. Tetaplah setia untuk mengikut Tuhan, tetaplah setia untuk bersaksi, baik itu melalui perkataan kita, melalui perbuatan kita. Kita menjadi terang dimanapun kita berada, ya. Entah orang itu senang, entah orang lain itu tidak senang, kita tetap menjadi terang yang mengabarkan firman Tuhan, yang memancarkan kasih Tuhan bagi sesama kita. Yuk, Lose undang, Lose minta kita semua menyiapkan hati kita hendak mengakhiri firman Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami sembah pada hari ini, kami mengucap syukur kami boleh datang di hadapan-Mu, kami boleh mentaati firman-Mu Tuhan, mendengarnya Tuhan, dan boleh mentaatinya Tuhan di dalam hidup kami. Kiranya Engkau menolong dan memampukan kami untuk menjadi murid-Mu yang setia, murid-Mu yang mau mentaati firman-Mu Tuhan. Mungkin ada beberapa orang, mungkin ada orang-orang yang tidak senang saat kami melakukan firman Tuhan, saat kami menjadi murid-Mu yang setia. Tapi kiranya Tuhan menolong kami tetap untuk setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, Engkau Allah kami yang hidup, Allah kami yang benar yang kami sembah. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, itu tadi firman Tuhan yang sudah kalian dengar. Nah, untuk ayat hafalan minggu hari ini diambil dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 13 yang berbunyi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, sekali lagi kita akan memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Kita nyanyikan bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus
terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Adik-adik dipersilakan duduk kembali. Kita hendak mengakhiri ibadah kita dengan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih untuk ibadah yang Tuhan sudah berikan kepada kami kesempatan Tuhan untuk kami memuji Tuhan dan kami mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu yang sudah kami dengar pada minggu pagi hari ini itu boleh menjadi kekuatan buat kami, boleh menjadi rema di dalam hidup kami, sehingga kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami. Roh Kudus tolong kami untuk kami dapat menghidupi firman ini di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bukan hanya kami mendengar saja Tuhan firman-Mu dan firman-Mu berlalu sia-sia, tapi ajar kami untuk kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Shalom.